Kembali kita melanjutkan di dalam tema kita Yusuf di rumah Potifar yang terambil di dalam Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6 terlebih dahulu kita akan bahas bagian pertama ini. Bapak Ibu ganjil saya yang genap ya. Bapak Ibu ganjil saya yang genap. 1 2 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di raja. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Pada bagian ini kita melihat bahwa ada satu rancangan yang Tuhan kerjakan di dalam peristiwa Yusuf, yang pada waktu itu Yusuf diizinkan untuk dijahati oleh saudara-saudaranya hingga dia sampai ke Mesir. Nah, ini tujuan Allah, yaitu memberikan satu perjalanan Yusuf supaya ke Mesir melalui cara yang mungkin tidak menyenangkan ya. Cara yang tidak menyenangkan yaitu dia harus dijual, Bapak Ibu. Dia harus dikhianati oleh saudara-saudaranya. Tapi dengan cara demikianlah akhirnya sampai ke Mesir, ya. Nah, yang menarik di sini pada bagian ini adalah dikatakan bahwa Yusuf itu sepertinya apa yang dikerjakan itu selalu berhasil, Bapak Ibu ya. Nah, kadang kita kalau melihat bahwa kata berhasil, maka kita akan identik bahwa berhasil itu uangnya banyak, ya Bapak Ibu ya, benar gak? Kalau berhasil berarti dia sukses itu kaya lah gitu ya. Terus jabatannya tinggi lain sebagainya. Yusuf ini budak loh Bapak Ibu. Jabatan apa budak coba? Dikatakan berhasil tapi ya. Jadi berhasil ini jangan sampai kita mindsetnya juga salah ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai berhasil ini identik dengan materi ya. Jangan identik dengan materi. Jadi berhasil di sini lebih kepada bahwa apa yang dikerjakan oleh Yusuf itu selalu tuntas dan bertanggung jawab. Ya, lebih kepada bahwa apa yang dikerjakan Yusuf dilihat oleh tuannya itu selalu bertanggung jawab penuh gitu loh. Jadi pada waktu Yusuf menjalankan sesuatunya tuntas gitu ya. Waktu misalnya Anda dan saya dibilang berhasil gitu kan ketika kita misalnya di dalam training gitu ya, misalnya sekolah gitu ya. Karena kita tuntas belajar misalnya lulus gitu ya, karena tuntas mengikuti pembelajaran dari level 1 sampai level 6 dan lain sebagainya. Itu dianggap tuntas, dianggap berhasil. Jadi bukan bicara duitnya banyak nih, orang berhasil duitnya banyak. Orang berhasil, orang sukses berarti nih ini jabatannya tinggi. Enggak. Jadi keberhasilan adalah apa yang engkau jalankan, tanggung jawabmu, engkau jalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawabmu, itu tuntas berhasil. Ya, tuntas. Misalnya ibu punya PR gitu ya kalau sekolah. Terus kerjain. Misalnya halaman 10 sampai halaman 13. Anak Bapak Ibu kerjakan itu tuntas, itu berhasil. Karena berhasil menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar gitu loh. Sesuai dengan yang diinstruksikan guru, itu berhasil gitu loh. Tuntas maksudnya ya. Jadi bukan berhasil tuh banyak duit gitu ya, sukses ya, enggak ya. Ya, tetap dia budak gitu ya. Nah, yang menarik lainnya adalah ketika orang Mesir ini gitu, ini Potifar, ini mungkin sida-sida ya, mungkin ya semacam sida-sida ya, dia di bawahnya Firaun ya, dia menguasai satu daerah dan dia bekerja di dalam rumah orang yang memiliki kuasa juga ya, Potifar ini. Nah, yang menarik ada Potifar ini kan bukan orang orang Mesir yang bukan orang Yahudi gitu ya, bukan orang yang kenal Tuhan lah kira-kira gitu. Tapi dia bisa melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf ya. Menarik ya. Orang yang bukan orang percaya gitu ya, orang yang menyembah berhala, dia ngelihat tuh Yusuf kok kerjain berhasil. Dia bisa melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf ya.
Maka ketika itu dia mensupport Yusuf. Maka dia mengundang Yusuf untuk masuk di dalam istananya atau rumahnya gitu ya. Kediamannya. Untuk ngurusin. Diangkatlah kira-kira dukungan ini. Nah, pada waktu itu Potifar melihat bagaimana penyertaan Yusuf turun atas Yusuf. Penyertaan Tuhan turun atas Yusuf. Maka pada waktu itu Potifar itu juga diberkati. Benar ya? Jadi ketika kita bisa melihat bahwa Anda dan saya, ketika kita tahu ada pekerjaan Tuhan dan kita terlibat mendukung dalam pekerjaan Tuhan tersebut, Tuhan pun melihat dan memberkati Bapak Ibu. Ini menarik sekali loh. Ya, dikatakan tadi bahwa ayat 5 saya kutip lagi, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, ini Potifar ya. Sejak saat itu Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Bayangkan Bapak Ibu. Tuhan memberkati Potifar. Ya. Karena dia melihat bahwa ada penyertaan Tuhan dan dia mendukung. Dengan cara apa? Dia angkat ya menjadi orang percaya. Dia beri tanggung jawab lebih. Itu diberkati Bapak Ibu. Saya kemarin itu ngikutin persekutuan doa gitu ya. Lalu ada yang menarik lagi seiring dengan apa yang saya dapatkan dalam pembelajaran kita malam hari ini. Bahwa kalau pekerjaan Tuhan itu, kalau kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kita akan melihat keindahan yang di depan mata kepala kita Bapak Ibu. Mungkin bukan bicara materi Bapak Ibu. Tapi ketika kita lihat bahwa pekerjaan Tuhan bekerja dan kita terlibat dalam pekerjaan itu, kita melihat keindahan bahwa ini terjadi pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Keindahan itu yang kita seringkali mungkin nggak keren gitu ya. Melihat keindahan pekerjaan Tuhan tergenapi ya. Kayaknya nggak keren. Ya, kalau tergenapi kan misalnya sesuatu yang fenomenal. Enggak Bapak Ibu. Saya bergumul gitu ya. Ketika saya kemarin sharing dengan komunitas tim doa gitu ya. Saya kadang dalam pribadi saya bilang, jangan salah, ini pergumulan seorang hamba Tuhan tuh bukan strong seperti yang Bapak Ibu lihat gitu ya. Kadang juga memiliki sebuah pergumulan yang berat, nggak bisa sendiri Bapak Ibu. Tapi Tuhan izinkan gitu ya. Jadi ketika itu kita berdoa bersama, lalu Tuhan memberikan kekuatan baru, penghiburan baru. Karena sampai hari ini saya minta penghiburan dari Tuhan Bapak Ibu. Ketika bicara mengenai kebenaran firman Tuhan, saya melihat bahwa ada penyertaan Tuhan, itu yang penting. Saya kembali dikuatkan Bapak Ibu ya. Ada penyertaan Tuhan, itu yang penting. Anda dan saya kalau tidak bisa melihat penyertaan dari Tuhan dalam hidup kita, kita nggak bisa melihat keindahan yang Tuhan kerjakan tergenapi dalam hidup kita, kita juga akan hopeless Bapak Ibu. Kita akan desperate. Karena nggak keren hal-hal kayak gini, tapi di mata Tuhan ini keren. Alkitab melihat bagaimana keindahan yang kita bisa lihat ini. Waktu Yusuf dinilai terus berhasil, tuntas terus, dia kerjain apapun, maka diangkat, didukung, maka Potifar pun diberkati oleh Tuhan. Anda dan saya gitu ya. Kalau Anda tahu misalnya ini pekerjaan Tuhan, Anda terlibat di dalamnya, Anda akan lihat keindahan itu Bapak Ibu. Dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu, setiap kita akan diberkati. Potifar diberkati di rumah maupun di ladangnya. Bayangkan Bapak Ibu. Ini saya nggak mau bicara materi Bapak Ibu. Tapi bagaimana kebenaran firman Tuhan boleh akhirnya saya diungkapkan keindahan itu. Dan saya ngerti bagaimana Tuhan mengungkapkan keindahan itu di depan mata kepala kita. Yaitu saya ngerti bahwa bagaimana penyertaan Tuhan itu indah Bapak Ibu. Ini kita bisa lihat atau tidak. Kalau kita nggak bisa melihat penyertaan Tuhan, bayangkan Potifar yang bukan notabene orang percaya. Dia percaya kepada berhala, tapi dia lihat gitu loh. Bayangkan ya, seringkali nih kita terus terang ya, orang sendiri pun tidak bisa, sulit mendukung biasanya gitu ya. Orang dalam seringkali sulit untuk mendukung sendiri. Justru kadang orang-orang luar melihat dan mendukung. Bapak Ibu mungkin pernah ngalamin ya. Mungkin kadang saudara kita tuh nggak pernah bisa dukung kita, kadang gitu ya. Orang-orang yang di luar kita justru banyak dukung kita biasanya, bener ya? Kasihan tuh kita tuh kadang. Tapi kadang Tuhan bikin penghiburan seperti itu Bapak Ibu. Heran tuh. Saudara-saudaranya nggak bisa melihat Yusuf. Bagaimana ketika itu Yusuf begitu luar biasa baik diangkat oleh bapaknya. Dia memberikan satu pengawasan. Tetapi saudara-saudara nggak suka sama Yusuf. Bayangkan. Nggak didukung. Buktinya malah dijauhin.
Malah ingin dibunuh, Bapak Ibu, bayangkan. Tapi Potifar ngelihat ini, wah ini luar biasa nih anak nih. Bayangkan ya. Justru pada waktu Yusuf bekerja ya kepada papanya Yakub gitu ya, kan dimusuhin. Kenapa dia dikasih jubah? Berarti karena dia juga kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Maka Yakub sayang sekali dengan Yusuf, maka dikasih jubah karena engkau kerjanya bagus gitu loh. Dikasih reward oleh papahnya. Tapi saudara-saudara yang lain gak suka gitu loh. Dia kerja lebih bagus, dia kerja lebih baik, gak suka gitu Bapak Ibu. Bayangkan. Ini terjadi di dalam kehidupan kita seringkali. Nah, kita harus tahu bahwa sesungguhnya Tuhan kadang ya melihat dengan hal-hal yang berbeda ya. Tuhan mau tunjukin gitu. Ada satu keindahan, dan keindahan ini dinikmati oleh Yusuf. Dan juga bukan hanya Yusuf, tetapi Potifar bisa melihat penyertaan Tuhan. Bayangkan orang yang di luar bisa melihat penyertaan Tuhan turun atas Yusuf. Bayangkan Bapak Ibu. Dan ketika dia mendukung pekerjaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, dia dukung Yusuf dengan cara dia bawa Yusuf masuk gitu ya. Dan Tuhan memberkati rumah Potifar. Alkitab mencatat Bapak Ibu. Anda dan saya kalau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, apapun itu Bapak Ibu, jikalau engkau tahu itu ada pekerjaan Tuhan, engkau terlibat di dalamnya, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Saya gak bicara materi Bapak Ibu ya. Tapi kalau engkau terlibat tahu ada penyertaan Tuhan, di sini ada penyertaan Tuhan, di situ ada penyertaan Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang nyata jelas engkau terlibat, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Kita lanjut di bagian kedua Bapak Ibu. Ini ayat 6b sampai ayatnya yang ke-10 ya. Ini cukup panjang nih, ini cukup menarik. Padahal sedikit ayat tapi ini uraiannya harusnya cukup ya hari ini sampai ayat ke-22 ya. Saya akan baca 6a sampai ayat yang ke-10 ya Bapak Ibu ya. 6a sampai ke-10 Bapak Ibu yang ganjil. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Bapak Ibu perhatikan, ini menarik sekali karena apa? Ini ada semacam penggambaran Adam dan Hawa ketika di Taman Eden Bapak Ibu. Agak mirip ya. Jadi ada Yusuf, seisi rumah kosong gitu ya, maksudnya digoda gitu ya. Sama seperti pada waktu itu Hawa. Di situ ada ular ya untuk menggoda dia ya. Ini saya coba compare gitu ya. Yang menarik di sini adalah ketika Yusuf gitu ya. Ini kan sifatnya nanti kita akan lihat di bagian ketiganya itu istri Potifar itu aktif loh Bapak Ibu. Ya, nanti sampai dia pegang gitu ya, terus bajunya ditinggalkan gitu ya, ditanggalkan. Ini aktif loh. Jadi hari ke hari. Dan saya percaya pada waktu di Taman Eden, enggak hari pertama digoda, lalu manusia jatuh. Saya enggak percaya itu. Ya. Jadi saya percaya sama seperti keadaan Yusuf. Hari lepas hari, hari ke hari terus digoda. Jadi Adam dan Hawa jatuh bukan pas hari pertama digoda langsung jatuh. Tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau misalnya begitu, maka kan yang permulaan adalah Adam. Tapi di dalam Alkitab, Kejadian 3, justru manusia jatuh melalui Hawa. Betul ya? Bukan melalui Adam. Artinya, ini Adam udah digoda, nggak mempan gitu Bapak Ibu. Maka masuknya lewat mana nih? Mau jatuhin Adam susah. Masuknya lewat perempuan. Ya. Kan ada pepatah ya, di Cina kuno dulu gitu ya. Orang kuno dulu di Cina. Jadi di balik kesuksesan ataupun kegagalan ataupun kehancuran gitu ya, seorang pria itu pasti di belakangnya ada wanita gitu ya. Ini pepatah nih.
Jadi kesuksesan maupun kegagalan seorang pria itu di baliknya itu ada wanita. Mau sukses maupun gagal, ya, itu ada wanita. Jadi wanita ini bisa dibilang sumber kegagalan, bisa juga sumber kesuksesan karena ada yang dukung, maksudnya gitu ya. Nah, yang menarik ketika Yusuf ini mirip sekali seperti kondisi Taman Eden. Dia digoda hari ke hari, tetapi di sini Yusuf menggambarkan sebagai Adam, gitu ya. Adam. Ya, ini Adam, ini kan Yusuf penggambaran Yesus. Yesus itu adalah Adam terakhir. Adam kedua, kira-kira, dan terakhir. Maksud pada waktu pertama manusia jatuh dalam manusia, Adam pertama, yaitu manusia jatuh. Tidak bisa ya mengalami ujian itu dan gagal. Kristus sebagai Adam kedua, ya, di bagian perjanjian baru, di situ saya nggak bakal bahas pada kesempatan ini. Kristus adalah Adam kedua dan dia berhasil, ya, untuk apa? Taat kepada Bapa. Nah, pada waktu Adam pertama yaitu manusia gagal taat kepada Tuhan, maka Kristus sebagai Adam kedua sempurna taat kepada kehendak Bapa. Nah, demikian pun Yusuf di dalam perjanjian lama, dia menggambarkan sebagai penggambaran Kristus. Taat dia. Nah, ini punya kekuasaan, ini ada paradoks gitu ya, ada ironis juga gitu ya. Dia memiliki kekuasaan dan dia memberitakan kekuasaannya. Saya akan kutip Bapak Ibu di dalam ayat ke-8, perhatikan. Saya akan kutip saja. Dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Dia kasih tahu tuh, ya. Milik kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ya, teritorialnya dia di rumah ini. Ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Luar biasa ya kekuasaan daripada ini ya, yang diberikan Potifar kepada Yusuf ya. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melawan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah, ya. Jadi orang yang memiliki kekuasaan sejati adalah orang yang bisa untuk tidak berkuasa atas apa yang bukan menjadi kekuasaannya. Wah, ini ya. Ini agak susah nih ya Bapak Ibu ya. Kebebasan adalah kebebasan ketika ada sesuatu yang kita tidak boleh, Bapak Ibu. Itu kebebasan yang sejati. Car free day, contohnya. Bebas tidak berkendaraan. Itu namanya bebas. Bukan akhirnya semua pada bawa motor sport semua gitu ya. Mobil sport semua. Terus ngetrek, kan nggak gitu cara bebas maksudnya. Justru saya ternyata dibilang bebas kalau saya bisa tidak berkendara. Saya bebas, car free day. Betul? Konsepnya begitu Bapak Ibu. Orang yang bebas adalah bisa untuk tidak. Bapak Ibu tuh bayangkan. Ini kayak paradoks ya. Kan bebas orang ya menerjemahkan bebas dong. Mau ini mau itu bebas. Ngerti gak? Berkuasa mau apapun. Ngerti gak? Tapi tidak. Justru saya berkuasa kalau saya tidak gitu ya. Bayangkan nih. Saya dianggap bebas sebagai orang yang merdeka kalau saya bisa tidak berdosa. Itulah kebebasan. Adam dan Hawa kan boleh makan semuanya. Tapi ada satu yang tidak boleh. Justru karena ada satu ini menunjukkan dia bebas. Karena ada istri Potifar ini, maka dia memiliki kekuasaan seutuhnya. Iya, saya berkuasa karena ada kamu yang nggak boleh saya sentuh. Ini mirip ya, Adam dan Hawa di Taman Eden mengenai pengetahuan yang buah pengetahuan yang baik dan jahat, dan juga istri Potifar nih, Yusuf. Engkau miliknya Potifar. Dia taat, dia tahu, dia langsung mengkaitkan dengan Allah. Apakah aku berdosa di hadapan Tuhan gitu ya? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Dia udah lihat ini adalah kejahatan besar kalau saya kerjakan. Ini bukan kejahatan kecil, tapi ini adalah kejahatan besar. Dia sudah tahu mengklasifikasikan. Sering kali kita mengklasifikasikan dosa itu dengan mau-maunya kita gitu ya. Dengan mau-maunya kita, dosa ini sepeleh lah, kita boleh ya. Benar ya? Dosa tetap dosa Bapak Ibu. Dosa tetap dosa. Nggak ada besar kecil Bapak Ibu. Ya, dosa tetap dosa.
Nggak ada tuh dosa kecil, ya kan, dosa besar, ya kan, namanya juga tetap dosa, ya kan, racun dikit banyak ya racun juga gitu kan. Makan ya tetap aja kita makan racun gitu, kecil maupun besar tetap dosa. Jadi ini jelas bahwa Yusuf mengetahui gitu loh, bahwa ini adalah kejahatan besar. Kejahatan besar. Ini kalau dipikir-pikir gitu ya, ini Yusuf bisa demikian karena dia melihat tuh. Dan berbuat dosa terhadap Allah, dibilang. Dia langsung mengkaitkan dirinya dengan Allah. Saya ini bukan hamba manusia, tapi saya ini adalah hamba Allah. Maka di dalam setiap pekerjaan saya harus bertanggung jawab bukan kepada manusia, tetapi saya bertanggung jawab kepada Allah. Ini konsep yang menarik yang Alkitab Perjanjian Baru pun kupas, Bapak Ibu. Nggak salah di dalam Kolose 3 gitu ya. Di situ mengenai peraturan. Coba kita lihat deh Kolose ya. Coba kita mampir dulu ya Bapak Ibu ya. Saya agak lupa Kolose. Ya, Kolose 3 ayat yang ke-22 kita mampir dulu. Ya. Kolose 3 ayat 22 sampai 23 saja ya. Kita akan baca sama-sama. Kolose 3 ayat 22 sampai 23. 1 2 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini yang dilakukan Yusuf. Bukan untuk kepada Potifar. No, saya bertanggung jawab penuh kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi yang saya kerjakan ini bukan bertanggung jawab pada manusia, nyenengin doang. Tidak. Kalau dia berpatokan kepada manusia, maka dia mungkin jatuh pada saat itu. Kenapa? Istri Tuhan yang minta loh. Emang Yusuf yang minta? Alkitab mencatat, marilah tidur itu dari perempuannya, dari istri Potifar. Kalau untuk menyenangkan manusia, maka dia harus penuhin. Saya ini budak tuh. Ya toh? Saya ini kan pembantu, hamba, ya kan? Kamu sini, saya mau pakai kamu. Bayangkan Bapak Ibu. Kan bisa saja, dia punya alibi kalau menyenangkan manusia, tapi tidak dengan Yusuf. Seringkali kita tolerir karena kita untuk nyenangin manusia, Bapak Ibu. Seringkali begitu. Saya chatting, ada hamba Tuhan, dia kayak ngerekam satu peristiwa, ibadah persekutuan, tapi saksi Yehova sepertinya ya, saya menyimpulkan karena YHWH gitu ya, dia ikut ibadahnya. Saya bilang, Pak sepertinya keluar saja, saya bilang, jangan ikut gitu kan. Tapi karena ada unsur lain gitu ya. Ada unsur lain, arti mungkin rekan bisnis atau apa saya nggak ngerti gitu ya. Dia mungkin orang saksi Yehova mungkin gitu ya. Jadi dia diajak kira-kira gitu. Dia tanya saya, dia rekam. Saya bilang itu kayaknya not good lah saya bilang. Waduh, nggak apa-apa deh saya ikut aja, lihat doang katanya. Bayangkan Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya mau ada satu mungkin ada deal-dealan yang mau deal gitu kan. Ya dia ajak gitu kan, mungkin kan kita mau kerja sama apa atau apapun itu Bapak Ibu. Ya sudah gitu kan. Nggak apa-apa deh gitu kan. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau kita memiliki prinsip yang demikian gitu ya, kita repot ya. Saya nggak bilang itu boleh atau tidak boleh gitu ya. Tetapi ada kepentingan seperti itu seringkali kita tolerir diri kita. Kadang seringkali berapa banyak saya dulu waktu jadi sales gitu Bapak Ibu ya. Ini kan kalau sales-sales ngumpul, kalau dapat kangtau gitu kan, biasa happy-happy Bapak Ibu, ya kan. Yuk pijit, ya kan. Pijit gitu kan. Yuk kita refreshing segala macam. Itu kadang sesat Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu. Tapi kadang kita pikir, oh nggak enak nih diajak bos. Saya pernah diajak bos Bapak Ibu. Untung nggak begituan ya, maksudnya saya nggak tahu pada waktu itu pertama kali saya. Kaget saya. Ternyata pijit plus-plus Bapak Ibu. Masuk ke dalam pijit plus-plus. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Saya masih lugu gitu kan. Dan belum menikah pada waktu itu ya. Jadi aman saya. Ya, saya belum menikah pada waktu itu. Saya agak lugu gitu ya kan. Saya pikir, oh diajak oleh manajer.
Terus ya udah mungkin dia mau kasih reward, yuk kita relax yuk santai gitu kan. Saya ikut gitu. Yang paling lugu tuh saya nggak tahu Bapak Ibu. Saya nggak ngerti. Udah lu pokoknya masuk aja deh, ntar ada yang datang masuk, dia bilang gitu. Saya bilang, nih saya udah agak aneh gitu ya, nggak pernah gitu ya. Terus saya mikir gitu kan, wah ini kayaknya nggak bener nih feeling saya ya, pakai pendek gitu kan, udah feeling saya udah curiga nih gitu ya, udah takut gitu Bapak Ibu. Saya pikir, wah untung tidak terjadi apa-apa Bapak Ibu ya. Maksudnya ya saya direfleksi segala macam terjadi itu yang nggak di luar itu Bapak Ibu ya. Nah, saya baru tahu gitu, hati-hati Bapak Ibu. Kadang kita nggak tahu nyenengin bos, nyenengin manajer. Biar kita tuh ya paling nggak kan tanda petik kayak jadi cari muka toh, bener ya. Banyak orang juga tolerir demikian, tapi tidak dengan Yusuf. Yusuf nggak peduli, dia lihat gua nih kesalahan besar, nggak mungkin gitu loh. Di hadapan berdosa, di hadapan Allah, dia bertanggung jawab penuh kepada Tuhan. Nah kalau kita bisa memiliki prinsip ini Bapak Ibu, kita kerja hati-hati Bapak Ibu. Ya, walaupun nggak dipantau gitu ya, nggak dilihat. Sekarang kan musim CCTV gitu ya sekarang ya. Takut ya kalau ada CCTV ya. Di sekolah kami SMP pakai CCTV. Jadi kadang kita biarin. Saya liatin gitu kan, nggak usah ada guru, saya bilang, pengen tahu saya bilang. Diam-diam juga karena dia tahu ada CCTV. Coba kalau nggak ada CCTV, pasti berantakan itu, rame, ya kan? Sengaja saya bilang jangan masuk dulu, saya bilang pengen tahu gitu kan. Ada CCTV Bapak Ibu, tetap tenang, kenapa? Saya bilang ini karena mereka tahu nih ada CCTV. Mereka tahu ada CCTV, mereka nggak ada guru pun nggak berani Bapak Ibu, nggak berani. Tapi pertanyaannya kalau tidak ada CCTV, kita masih bisa still gak seperti itu? Itu pertanyaannya. Maka kalau konsep ini ada di dalam orang percaya, maka apa yang kita kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. Mengapa Yusuf berhasil? Karena dia tuntas, dia diliatin baru kerja keras, ya kan? Baru tuntasin, ya kan? Kalau ada bos, wah belaga sibuk semua gitu kan. Tapi kalau nggak ada bos, udah ya kan? YouTubean, ya kan? Medsos, ya kan? Segala macam, santai dulu. Ya kalau ada bos, wah belaga sibuk lagi gitu kan. Nggak berhasil gitu loh. Nggak bakalan tuntas Bapak Ibu. Nggak bakalan tuntas. Prinsip apa yang ada? Karena Tuhan. Kita tahu, wah ya Tuhan tahu nih. Kita reportnya sama Tuhan. Kita bertanggung jawab penuh sama Tuhan. Maka sungguh-sungguh. Nggak diliatin pun kita sungguh-sungguh. Tuntas. Makanya berhasil si Yusuf. Dia sebagai budak, nggak ada yang pantau segala macam. Kerjaannya beres gitu loh. Balik-balik, udah selesai. Udah selesai. Tuntas, beres kerjaannya. Bukan bicara duit, gitu ya. Tidak. Seringkali kita tidak mau bekerja seperti untuk Tuhan. Kita pikir untuk manusia. Ini yang jangan ada di dalam diri setiap kita. Nah ketika Yusuf bisa dengan jelas terang-terangan, dia berikan kuasa itu bahwa engkau tidak berkuasa. Dia klaim bahwa dia memiliki kuasa itu dengan cara dia tidak mungkin akan menyentuh istrinya, Potifar. Tidak dengan Adam dan Hawa. Dia ingin sekali. Kalau Tuhan kalau lu makan, maka lu akan seperti Tuhan. Itu yang Tuhan gak mau. Lu akan seperti Tuhan. Bayangkan ya, digoda demikian. Ayu pun digoda. Marilah tidur. Hari ke hari Bapak Ibu. Ya, hari ke hari lu. Bayangkan Bapak Ibu ya. Saya nggak ngerti ya, ternyata nih wanita gitu ya bisa birahi, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ya. Ini selalu birahi ya, pikirannya kotor gitu ya. Ini perempuan nih, ya kan ngelihat elok parasnya tadi gitu ya. Sebenarnya saya nggak yakin bahwa Yusuf ini ada yang melihat bahwa dia pakai, mungkin karena budak misalnya dia pakai baju telanjang dada gitu ya atasnya misalnya, jadi badannya sispek atau apa bagus gitu kan. Enggak gitu sih. Dia elok parasnya. Kalau kita kembali kepada awal-awal kisah, dia kan dapat jubah ya. Dia tuh orangnya good looking Bapak Ibu. Jadi bukan telanjang dada seperti budak kayak gitu, enggak, bawahan, bukan. Dia tuh fashionable, good looking orangnya. Kalau pakaian tuh rapi gitu segala macam. Orang lihatnya good looking. Jadi perempuan tuh ngeliatnya good looking dia. Bukan telanjang dada kayak budak seperti murahan gitu loh. Yang kayak di emperan gitu, di pasar-pasar gitu ya. Pakai celana bawah yang kayak karung beras gitu ya. Jadi kelihatan tubuhnya. Enggak gitu.
Yusuf udah kerja di dalam. Dia tuh good looking orangnya, jaga selalu pakaian, cara berpakaian, dia orangnya rapih gitu loh. Nah, mungkin istri Potifar ngeliat, ngerti ya? Itulah elok, jadi good looking Bapak Ibu ya. Jadi bukannya seperti budak itu ya, tidak demikian. Kalau kita lihat bahwa dia orangnya bukan seperti itu ya, bukan orangnya seperti itu, karena nanti waktu dia bebas daripada penjara, dia cukur tuh, ya kan? Dia orangnya suka ngerawat diri, ya, suka ngerawat diri, suka jaga tubuhnya, suka good looking lah, ya, bukan orang yang urakan gitu kan segala macam gitu ya. Kalau nggak mau, nggak enak dilihat, ngapain gitu kan si Potifar? Ya lu nggak kece gitu ya. Kalau sekarang kan lihat, wih keren lu, orang putih-putih Korea style gitu ya. Orang tuh suka tuh gitu loh jadinya, ya. Kira-kira demikian. Nah kita coba masuk ke bagian lain. Ini bagian yang berkaitan dengan bagian tadi di atas, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20 ya, sampai ayatnya yang ke-20. Kita akan baca kembali di dalam Kejadian 39 11 sampai 20. Bapak Ibu ganjil, saya genap ya. 1 2 3. Masuklah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Dipanggilnya lah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras." Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Kita akan melihat lagi. Ini pada satu hari, itu ada satu momentum yang ini sudah berhari-hari, dari hari ke hari. Lalu istri Potifar itu mencoba menjerat Bapak Ibu, supaya Yusuf ini jatuh ke dalam pelukannya. Ya, kayak udah di set up. Nah, di dalam beberapa lukisan yang saya coba cari lihat gitu ya, itu agak sedikit istri Potifar udah mulai agresif Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar itu, tapi dia sudah memperlihatkan keindahan tubuhnya Bapak Ibu di beberapa lukisannya. Itu udah mulai agresif Bapak Ibu. Yang tadinya coba ngajak-ngajakin gitu kan segala macam, lebih agresif. Bahkan dikatakan di Alkitab pegang, sudah bersentuhan Bapak Ibu. Bayangkan, bukan hanya udah membuka pakaiannya gitu, atau memperlihatkan keindahan tubuhnya supaya Yusuf jatuh ke pelukannya, tetapi sudah sampai touching Bapak Ibu. Kalau keindahan pada waktu Adam dan Hawa itu belum touching tuh. Ngelihat, wah bagus ya nih buah gitu ya, menarik hati, betul ya. Itu jatuh dari mata Bapak Ibu. Hawa jatuh karena dari mata memandang baik sekali buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Maka juga cara yang sama istri Potifar mencoba memberikan keindahan dari tubuhnya untuk diperhatikan oleh Yusuf. Tapi Yusuf menjaga matanya Bapak Ibu. Hati-hati kita Bapak Ibu. Mata jendela dunia gitu ya, bisa kemana saja gitu ya. Bahaya kita. Maka ketika matamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Alkitab berkata di dalam perjanjian baru gitu ya. Ketika Tuhan Yesus juga mengajar mengenai mata adalah pelita tubuh. Saya udah bikin konten ya, jadi saya nggak bahas gitu ya. Betapa gelapnya kegelapan ketika matamu gelap. Anda dan saya harus benar-benar memiliki mata yang cerah jernih Bapak Ibu ya. Karena disitulah kadang
dosa mengintip kita tuh di dalam mata kita. Dosa tuh mengintip engkau, sama seperti Kain pada waktu itu diperingatkan oleh Tuhan. Dosa sudah mengintip engkau di depan pintu. Karena masuknya dari mata nih pintunya nih. Dosa seringkali nongkrong di situ. Dia tunggu gitu kan. Engkau buka pintu, masuk dia. Engkau buka celah, masuk dia. Tidak dengan Yusuf. Tidak mempan dengan demikian, maka dia coba touching, Bapak Ibu. Bayangkan ya. Pada waktu Adam dan Hawa, bukan buahnya itu pegang sentuh si Adam gitu ya. Enggak, Bapak Ibu ya. Buahnya itu pasif. Ya. Si penggoda ini kan buahnya kan pasif nih. Kalau ini enggak, istri Potifar itu aktif. Kan kalau misalnya mirip gitu ya, sama misalnya. Ini kalau buahnya sifatnya aktif. Mungkin Adam lagi metik-metik apa, beresin, terus jatuh. Tung, gitu ya, buah pengetahuan yang baik dan jahat jatuh. Tung. Jadi punya teori baru gitu ya. Wah, ada teori nih. Gitu. Teori gravitasi misalnya. Berubah lagi cerita. Tidak demikian Bapak Ibu. Buah itu tidak jatuh menyentuh kepalanya Adam misalnya atau Hawa gitu. Lalu dia pegang. Wah, jatuh nih. Berarti bukan salah gua makan. Kan gitu ya. Punya pembelaan gitu kan. Tapi tidak. Di sini ketika lihat aktif sekali sudah ambil pegang bajunya Yusuf. Dia pikir dengan cara agresif Yusuf akan jatuh di dalam pelukannya. Ternyata tidak. Lihat bagaimana Yusuf dengan tegas, dia tidak kompromi, begitu dipegang dia tinggal langsung lari. Ini mirip sekali kejadiannya ya. Waktu dia ditanggalkan jubahnya, dimasukkan ke sumur, diambil jubahnya, masukin ke sumur. Diambil bajunya, masuk ke penjara. Mirip Bapak Ibu. Ya, perjalanan hidup Yusuf nih. Jubahnya diambil, masuk ke sumur. Bajunya diambil, masuk ke penjara. Kita lihat tuh, ada kemiripan tuh. Ya, ada kemiripan di sana. Ini menarik nih. Gambaran-gambar ini bahwa jatuh bangunnya gitu ya. Yusuf gitu ya, Tuhan catat. Tuhan naikin, turunin. Capek lu, kasihan lu. Yusuf dibentuk demikian rupa. Yusuf dipersiapkan oleh Tuhan. Bukan saat engkau naik, kau dimasukin lagi, naik lagi, banting lagi gitu kan. Untuk menguji sesuatu yang berkualitas, maka engkau akan diuji terus-terusan. Petak gitu ya. Dia kuat gak gitu ya. Kadang orang kalau menguji satu barang gitu ya, dibanting-banting gitu kan. Coba ditendang gitu ya, ini kualitas bagus apa enggak gitu ya. Ini kerangkanya jeger gitu kan. Sampai gajah injak nih pararon gitu kan. Hancur gak nih, pecah sampai kayak gitu Bapak Ibu. Untuk memastikan barang itu berkualitas. Yusuf dibentuk oleh Tuhan sampai demikian. Petak, naikin, petak. Bayangkan Bapak Ibu. Bayangkan, tahan uji sekali ini Yusuf. Nah ketika Yusuf tidak kompromi terhadap apa yang dirancang oleh perempuan itu, dia langsung set up lari keluar. Setup lari keluar, dan yang terjadi adalah si perempuan ini ternyata gagal rencana dia. Mati deh gua. Ini akan menjadi serangan balik kepada saya. Ketika Yusuf lari keluar, kalau saya diam-diam saja, maka orang akan curiga, lihat kenapa Yusuf lari keluar dari rumah Potifar. Ya toh, akan kena nanti si istri Potifar. Serangan balik Bapak Ibu nanti. Celaka demikian. Kalau begitu saya akan bangun narasi baru. Dia ada set up plan B Bapak Ibu. Bayangkan ya. Set up plan B. Bangun narasi dia katakan ya kan. Dia teriak. Kalau dia tidak teriak, begitu Yusuf keluar gitu kan. Wah, istri Potifar nggak benar. Menggodakan kebenarannya itu kan. Maka orang lain akan tahu kebenaran itu. Gimana caranya supaya kebenaran ini diputar balikan dengan kebenaran yang palsu, bahwa dia mau zolimi saya, ya kan, pelecehan seksual. Dia bikin kebenaran palsu, dia pelecehan seksual nih, dia katakan dengan kata Ibrani. Dia bangun narasi orang Ibrani, ini akan memisahkan antara orang Mesir dan non Mesir. Udah rasis nih, bayangkan. Supaya apa? Potifar akan set up supaya marah demikian Bapak Ibu. Dia pakai kata Ibrani. Orang Ibrani mempermainkan kita. Bayangkan ya, udah rasis Bapak Ibu sekarang. Udah rasis nih. Ini menarik sekali. Maka dia set up semuanya supaya
ini benar-benar akhirnya suaminya percaya akan perkataan dia. Dia bangun kemarahan itu supaya benar-benar terjadi. Dia bungkam itu, dia nggak bicara. Bagaimana caranya supaya saya supaya kebenaran itu tidak ada? Maka saya bikin kebenaran yang palsu, ya kan? Lalu saya kuatkan itu, lalu tangkap yang bicara itu, yang benar itu kita buang ke bawah. Sama ketika Yusuf berbicara kebenaran waktu di awal-awal kita bahas mengenai tema Yusuf, benar ya? Dia utarakan mengenai visi misinya dalam mimpinya yang Tuhan akan kerjakan, itu ada satu kebenaran. Sama seperti Habel memberikan nasihat atau menegur dosa daripada Kain karena dia adalah golongan nabi, Yusuf pun golongan nabi. Maka ketika kebenaran disampaikan, gimana caranya biar dia nggak lagi berbicara, bunuh saja. Kain bunuh Habel, selesai, gitu caranya. Demikian pun istri Potifar, dia set up plan B. Gila ya saya bilang ya. Ini Yusuf luar biasa, dia tidak banyak bicara. Sama seperti Kristus, ketika itu dia ditangkap, diadili. Padahal pada waktu itu Pilatus pun mengatakan tidak ada kesalahan yang dia bisa peroleh supaya orang ini dihukum mati. Kesalahan apa saya tidak dapati, Bapak Ibu bayangkan. Yusuf juga tidak didapati, dia tidak ada ruang untuk membela dirinya. Karena semua sudah di set up. Ini bahaya juga seorang laki-laki, Potifar ya, nggak bagus juga ya kita ya. Kadang jangan terlalu dengarkan kata istri Bapak Ibu ya, yang bapak-bapak gitu ya. Belum tentu benar sepenuhnya. Wah, istri-istri marah ya dengar kayak gini. Nggak ya Bapak, maksud saya adalah bijaksana. Tapi emang Potifar gitu ya, dia tidak cukup bijaksana. Dia tidak cukup bijaksana. Yang tadi ya, pintar sekali istri Potifar. Bangun narasi, membangun amarah daripada suaminya. Sehingga suaminya tidak lagi memiliki pikiran yang jernih untuk mengambil keputusan Bapak Ibu. Itu licik sekali itu. Cerdik ya, istri Potifar ya. Suami sudah marah gitu, ini buktinya bajunya gitu ya. Ya Bapak Ibu ya, lihat ya bagaimana ketika kata-katanya Ibrani ini, wah ini udah rasis nih, udah terpisah nih, ya kan. Dia mempermainkan kita, bayangkan udah kata kita loh. Ini kan seakan-akan kan cuman antara lu sama dia kan gitu kan. Udah bawa ini satu negara gitu kayaknya. Dia mempermalukan kita gitu. Wah ini udah kayak langsung ambil kuda-kuda ya, massa, libatkan massa. Bapak bayangkan itu, saya bilang tuh cerdik sekali, licik loh Bapak Ibu. Cukup licik, saya bilang wah ini politiknya luar biasa ya. Kadang nih ilmu politik ada di dalam Alkitab nih kayak gini-gini Bapak Ibu. Ilmu politik, campaign ya kan, black campaign ya kan. Ditutup semuanya, narasi dibangun yang gelap segala macam. Yusuf tak berdaya. Tapi Yusuf menariknya di sini, dia nggak komplain Bapak Ibu. Nggak komplain. Saya melihat ketika dia di penjara, justru saya melihat bahwa dialah orang yang benar-benar bebas. Ketika dia harus meladenin istri Potifar, dia orang yang terpenjara justru. Tetapi ketika dia di dalam penjara, dia benar-benar merasakan kebebasan. Karena dia tidak mengikuti keinginan daging, akhirnya tidak terjadi apa-apa. Tetapi di dalam penjara saya justru menjadi orang bebas. Karena saya nggak bakalan lagi digoda-goda oleh perempuan atau istri Potifar, toh? Bener gak? Kalau saya masih di luar, saya ikuti kemauannya, saya pasti suatu kali akan jatuh. Tuh bayangkan Bapak Ibu ya, menarik ya. Dia terima itu, dia lihat lebih baik kedagingan kita itu terpenjara Bapak Ibu. Daripada kita gitu ya, di luar sana tapi nikmatin narkoba misalnya gitu ya. Mendingan kita di penjara tapi nggak nikmatin narkoba misalnya Bapak Ibu ya. Paham ya? Bayangkan Bapak Ibu. Yusuf, saya melihat ada kebebasan yang begitu bebas. Ada hal yang akhirnya saya lihat inilah kebebasan itu. Yusuf bisa melihat gitu loh. Kebebasan yang sejati. Ketika dia tidak mengikuti kedagingan dia. Dia sedang memenjarakan kedagingannya. Sekalipun dirinya terpenjara. Kedagingan pun dipenjarakan oleh, bukan Yusuf yang terpenjara, tapi kedagingannya dipenjarakan. Nafsunya dipenjarakan oleh Yusuf. Yusufnya bebas di dalam penjara. Kalau waktu dia di luar, maka Yusufnya yang terpenjara karena kedagingannya yang bebas. Mau ngapain saja di rumah Potifar. Bisa dia geser Potifar nanti.
Karena apa? Ada skandal sama istrinya. Ada orang dalam. Betul Bapak Ibu? Jadi selingkuhannya. Sekarang kan drama-drama Korea kayak gitu ya. Banyakan selingkuh gitu ya. Banyak sekali kayak gitu Bapak Ibu. Bayangkan, ada orang dalamnya. Itu kalau mau skandal gitu ya, mau secara politik, dia mau dengan cara demikian. Bisa Bapak Ibu. Bisa. Dia ada orang dalam istrinya Potifar kok. Suatu kali bisa saja gitu kan, bikin satu rencana, orang dia jago bikin rencana, bisa aja matiin suaminya. Bisa Bapak Ibu, dia udah orang Perdana Menteri loh. Ya kan? Udah diangkat ibaratnya kan, tidak ada yang berkuasa lagi gitu loh. Tidak lebih besar daripada aku, bayangkan. Kalau dimatiin ya udah Yusuf naik Bapak Ibu. Yusuf naik. Tapi tidak dengan demikian. Dia tidak ambil cara yang demikian untuk naik. Tapi banyak orang dengan cara-cara yang nggak baik gitu ya, untuk mau naik Bapak Ibu. Tidak banyak dari kita melihat bahwa zaman ini ya, khususnya di politik kita Indonesia, yang seperti Yusuf itu jarang Bapak Ibu. Kehitung. Yang sungguh-sungguh menjalankan tuntasnya gitu ya. Kehitung, justru dimusuhin malah. Lu kalau kerja benar, teman saya di anggota DPRD gitu ya. Justru kadang kalau di dalam, kalau kerja benar itu dimusuhin. Contohnya Pak Ahok gitu ya, waktu di DPR, gubernur gitu. Ini kerja benar banyak musuhnya gitu loh. Orang jujur banyak musuhnya di sana katanya. Bayangkan Bapak Ibu ya. Susah sekali orang punya integritas itu. Harap kita belajar dari Yusuf. Dia nggak peduli. Dimasukin ya sudah gitu kan. Coba kita lihat di bagian akhir. Ayat 21 sampai 23, Bapak Ibu ganjil saya genap. 1, 2, 3. Tetapi sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Nah, apa yang dikerjakan dibuat Tuhan, yang dilakukan Yusuf itu dibuat Tuhan berhasil. Bayangkan Bapak Ibu, ini di penjara loh. Berhasil kan bukan dapat duit dia di penjara. Berhasil di sini artinya dia dikasih piket misalnya, ya kan? Sup, kamu ngurusin ya piket hari ini gitu kan. Kasih makan tahanan-tahanan yang lain. Dia kerjain Bapak Ibu. Tuntas. Ya kan? Yuk jadwalnya hari ini senam pagi ya kan? Di penjara kan gitu, ada jadwalnya juga Bapak Ibu. Yang ngurusin tuh Yusuf, nggak dapat duitnya Bapak Ibu. Jadi berhasil bukan bicara materi yang dia dapat. Berhasil adalah ketika dia dipercaya sesuatu, dia kerjakan dengan tuntas. Selesai. Gitu loh Bapak Ibu. Itu yang disebut berhasil. Berhasil di sini bukan dapat duitnya, tidak. Tapi Yusuf lihat ya, menjadi kesayangan kepala penjara ya, kesayangan lu Bapak Ibu. Bayangkan ya, artinya udah nggak worry lagi, udah ada Yusuf, gue mah santai-santai baik lah gitu kan, asik, akhirnya santai juga gue gitu ya. Banyak orang kadang lucu Bapak Ibu ya, kita nih kadang saya bilang juga sama istri saya bilang, kadang kita capek ngurusin kerjaan gitu ya, pekerjaan gitu ya, tapi saya bilang kalau misalnya emang Tuhan, kalau kita kerjakan sungguh-sungguh, Tuhan nanti akan lihat, Tuhan akan balaskan gitu. Jadi jangan lelah gitu Bapak. Wah ini kerjaan kok tambah banyak gitu kan. Harusnya ada yang bantu saya gitu kan. Ngumpulnya di saya gitu kan. Kita kadang ngeliat nih orang santai aja gitu kan. Gue kerja capek gitu kan. Dia lebih dapat lagi. Kan biasa begitu Bapak Ibu ya. Tapi Yusuf tetap lakukan itu Bapak Ibu. Dan Tuhan menyertai dia. Melimpahkan kasih-Nya. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga lihat. Anda dan saya kerja lebih capek. Tuhan akan lihat Bapak Ibu. Ya mungkin gak ada duitnya Bapak Ibu, tapi ketika engkau tuntaskan itu, Tuhan perhatikan itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita terlalu menghitung gitu ya, menghitung-hitung gitu ya. Jangan Bapak Ibu. Dalam dunia pekerjaan kita, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Tuhan akan memberkati. Dan di dalam kisah ini saya melihat bahwa ada kekayaan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana komitmen Yusuf di hadapan Tuhan. Dan komitmen itu harus ada dalam diri kita. Naik turun jatuh bangun jeger Tuhan hajar habis-habisan untuk Yusuf. Dia bentuk Yusuf dan Tuhan tetap menyertai. Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Bayangkan ya, sekalipun di dalam penjara.
Jadi di sini kita melihat bahwa pemimpin yang berkuasa bukan bicara jabatan, Bapak Ibu. Bukan bicara jabatan, lu jabatnya sebagai apa? Ketua kah, gitu kan? Manajer kah? CEO kah? Bukan. Jabatan itu bukan, itu hanya titipan saja, tapi yang namanya pemimpin, tetap pemimpin sekalipun dia bukan menjadi seorang CEO, tapi dia memiliki kuasa kepemimpinan, itu juga seorang pemimpin, Bapak Ibu. Di sini kita melihat leadership, leader is a leader. Pemimpin ya tetap pemimpin, walaupun dia ditahan dia tetap pemimpin, walaupun dia jadi budak dia tetap pemimpin. Bayangkan Bapak Ibu, gold still gold, ya kan? Emas akan tetap emas. Bapak Ibu mau taruh di kotak sabun dia tetap emas, Bapak Ibu, nggak jadi sabun, bener ya? Bapak Ibu mau taruh di bantal juga tetap nggak jadi kasur, nggak menjadi guling gitu loh di kasur Bapak Ibu, enggak, dia tetap emas. Dia mau diletakkan dimanapun dia tetap emas. Sama seperti pemimpin. Yusuf adalah seorang pemimpin sejati. Dimanapun dia berada, dia menjadi seorang pemimpin. Walaupun dia menjadi budak, menjadi tahanan, tetap dia seorang pemimpin. Dipercayakan. Pemimpin adalah orang yang dipercayakan banyak untuk lakukan sesuatu. Bukan jabatan, Bapak Ibu. Makin tinggi jabatan orang mau nyantai ya. Itu salah prinsipnya. Makin tinggi seseorang, maka saya kerjaannya makin rendah, makin sedikit. Enggak sebenarnya. Harusnya makin lebih berat, makin lebih capek gitu loh. Presiden gitu ya. Makin lebih pikir itu yang benar. Itu pemimpin yang benar begitu. Makin lebih capek. Bukan presiden gitu kan, makin mau nyantai gitu. Itu yang nggak benar. Ya. Udah santai gitu kan, apa-apa mau pergi trip segala macem ya kan, nggak gitu. Itu pemimpin yang bad gitu, itu bukan pemimpin, itu yang buruk. Pemimpin yang sejati dia mau kerja lebih capek dari yang lain, itu pemimpin. Ya, pemimpin adalah orang yang berani lebih capek dari yang lain, maka dia jadi pemimpin karena dia lebih dari yang lain. Banyak orang mau jadi pemimpin tuh karena mau lebih ringan kerjanya. Terbalik ya, konsepnya terbalik. Mau lebih ringan gitu kan. Ya udah tukang sampah ringan tuh kerjanya, benar nggak? Nggak mikirin program, yang penting bangun pagi, dorong gerobak sampai satu tempat ke tempat lain, udah selesai kerjanya. Ya kan, angkat-angkat, udah selesai. Ngerti nggak? Jadi aja kayak gitu, tapi tidak demikian ya. Jadi kita harus punya konsep yang benar, gold still gold ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, hamba mengucap syukur Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Kiranya anugerahkan kami dengan kemurahan-Mu agar semakin hari kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Hamba berdoa terbatas dengan segala apa yang hamba-Mu sampaikan, tapi biarlah kuasa daripada firman Tuhan turun atas setiap kami, memberikan pencerahan agar kami semakin hari tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh dipimpin, didirect langsung oleh perkataan Tuhan yang hidup itu. Sehingga kami boleh diingatkan bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus meresponi segala sesuatu dalam kehidupan kami, bagaimana dalam pekerjaan kami harus bertanggung jawab, memiliki prinsip bertanggung jawab terhadap Tuhan. Karena apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, kami bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selamanya sampai selama-lamanya. Kami serahkan semua jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa. Amin. Saya undang Iwan untuk berdoa bagi kita untuk kolekte ya.